Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizka Afianti, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP NU Indramayu. Di sini, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen manajemen berbasis sekolah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen berbasis sekolah yang diampu oleh Bapak Dede Hadiansyah MPD. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menjelaskan ke pokok pembahasan lebih lanjut, yaitu tentang komponen manajemen berbasis sekolah. Definisi manajemen berbasis sekolah menurut Mulyasa 2003. Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah pemberian kewenangan secara luas di tingkat sekolah supaya sekolah tersebut dapat secara leluasa mengelola sumber daya dan pendanaan dengan mengalokasikannya secara skala prioritas kebutuhan dan tanggap terhadap kebutuhan daerah. Menurut A.C. Hadah 2019 mengemukakan bahwa melalui model-model penerapan MBS sekolah berperan dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan kurikulum sekolah, disertai dengan adanya keterlibatan dengan masyarakat. Menurut Nurholis dan Pasaribu, secara singkat mengemukakan bahwa MBS sendiri ini merupakan pemberian kekuasaan yang luas pada tingkat sekolah secara langsung guna meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Penerapan komponen MBS pada hakikatnya merupakan suatu pengelolaan yang memberikan kewenangan secara luas kepada sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah sehingga dapat menghasilkan output yang diharapkan melalui proses manajemen yang matang. Melalui MBS tersebut, sekolah memiliki peran kewenangan serta tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola terlaksananya proses pendidikan sekolah tersebut. Karena itu, perlunya dilakukan evaluasi secara rutin terhadap pengimplementasian MBS di sekolah-sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah tersebut. Yang mana hasil dari evaluasi tersebut dapat merumuskan bagaimana strategi peningkatan mutu sekolah, tercapainya tujuan sekolah. Evaluasi tersebut juga dapat digunakan sebagai referensi perumusan kebijakan MBS di satuan pendidikan. Selanjutnya ada komponen-komponen MBS. Komponen-komponen dari manajemen berbasis sekolah sendiri ada 7. Yang pertama, manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah. Yang kedua, manajemen peserta didik berbasis sekolah. Yang ketiga, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah. Yang kelima, manajemen pembiayaan berbasis sekolah. Yang keenam, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang ketujuh, manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah. Kita akan bahas satu persatu dari komponen tersebut. Untuk komponen yang pertama, komponen manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah. Prinsip pengimplementasian manajemen berbasis sekolah dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengaturan kurikulum dan pembelajaran yang mengikuti kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran sekurang-kurangnya harus memenuhi karakteristik diantaranya. Yang pertama, menggunakan pendekatan pembelajaran aktif. Yang kedua, student active learning. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Yang kelima, pembelajaran konstruktif, dan yang keenam, pembelajaran tuntas master learning. Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah adalah pengaturan kurikulum dan pembelajaran yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum dan pembelajaran di sekolah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Konsep dasar manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah. Yang pertama, menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan,
Kegiatan pembelajaran didasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi dan peraturan pelaksanaannya, serta standar proses dan standar penilaian. Mutu pembelajaran di sekolah dikembangkan dengan model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar proses. Yang kedua, melibatkan peserta didik secara aktif, memotivasi, mendorong semangat dan kreativitas, mendidik, demokratis, dan dialogis. Yang ketiga, bertujuan untuk peserta didik dapat mencapai pola pikir dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa mempertanyakan, memprediksi, berpikir, berargumentasi, mengkaji, serta menemukan. Yang keempat, keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak hanya sebatas pada materi yang diberikan oleh guru atau pendidik yang ada di kelas. Kemudian ruang lingkup manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah sendiri ada 8. Yang pertama, implementasi kurikulum. Yang kedua, penyusunan kalender pendidikan. Yang ketiga, pembagian tugas mengajar dan penyusunan jadwal mengajar. Yang keempat, proses pembelajaran. Yang kelima, penyusunan peraturan akademik. Yang keenam, penentuan beban belajar. Yang ketujuh, ada pemilihan strategi pakem. Yang kedelapan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Komponen yang kedua adalah manajemen peserta didik berbasis sekolah. Di sini ada pengertian, dasar hukum, tujuan, dan prinsip yang akan saya paparkan. Dari pengertian, manajemen peserta didik berbasis sekolah sendiri merupakan suatu pengaturan peserta didik yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan peserta didik di sekolah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik berkenaan dengan segi kebutuhan sosial, aspirasi maupun potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik, entah itu minat dan bakatnya. Selanjutnya, ada dasar hukum manajemen peserta didik berbasis sekolah. Yang pertama, di pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea 4. Yang kedua, Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Selanjutnya, tujuan manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran di sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara tertib serta teratur. Pada akhirnya memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan di sekolah dan tujuan pendidikan baik secara efektif dan efisien. Secara khusus, tujuan dari manajemen peserta didik berbasis sekolah ini yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap peserta didik. Yang kedua, mengembangkan serta menyalurkan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Yang kelima, mencapai apa yang peserta didik cita-citakan. Prinsip manajemen peserta didik berbasis sekolah sendiri. Yang pertama, manajemen peserta didik bagian dari manajemen sekolah. Yang kedua, manajemen peserta didik mengemban misi pendidikan serta peserta didik. Yang ketiga, manajemen peserta didik mampu mengakomodasi peserta didik yang beragam. Yang keempat, manajemen peserta didik sebagai upaya pembimbingan terhadap peserta didik. Yang kelima, manajemen peserta didik mendorong dan mengacu kemandirian peserta didik. Yang keenam, kegiatan manajemen peserta didik mendukung fungsional kehidupan peserta didik baik di sekolah maupun di masa yang akan datang. Yang ketujuh, mengakui karakteristik diantaranya intelektual, minat, bakat, pengalaman, kebutuhan pribadi, serta keadaan jasmani.
Komponen yang ketiga ada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah adalah pengaturan pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi program kegiatan yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah. Untuk ruang lingkup manajemen pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah sendiri ada 7. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Yang kedua, rekrutmen atau pengadaan. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan. Yang keempat, pemberian motivasi. Yang kelima, rotasi kerja. Yang keenam, pemberhentian. Yang ketujuh, pengawasan, evaluasi kinerja, dan pelaporan. Komponen yang keempat sendiri ada manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah. Pengertiannya, manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah adalah salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah dan oleh optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya. Jadi, di dalam MBS ini, manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Biasanya kepala sekolah yang membuat daftar alat-alat yang diperlukan di sekolah sesuai dengan kebutuhan dengan daftar alat yang distandarisasi. Tentang standar pendidikan dinyatakan bahwa sekolah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana dalam hal yang pertama, ada merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dan mendukung proses pendidikan. Yang ketiga, melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat di sekolah. Yang keempat, menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat. Yang kelima, pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan. Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Pengelolaan sarana prasarana sekolah ada 2. Yang pertama, direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu standar sarana dan prasarana. Yang kedua, dituangkan dalam rencana pokok yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya. Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah. Di antaranya yang pertama, analisis kebutuhan dan perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga inventarisasi, yang keempat pendistribusian dan pemanfaatan, yang kelima pemeliharaan, yang keenam penghapusan, yang ketujuh pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Komponen yang kelima adalah manajemen biaya pembiayaan berbasis sekolah. Potensi yang dapat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan, karena hal tersebut merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain, semua kegiatan yang dilaksanakan sekolah memerlukan biaya. Karena itu, komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Pedoman pengelolaan biaya inventarisasi dan operasional sekolah mengatur yang pertama, sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang ada yang
dapat dikelola atau yang bisa dikelola. Yang kedua, penyusunan dan pencairan anggaran serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional. Yang ketiga, kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya. Yang keempat, pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada komite sekolah serta institusi di atasnya. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. Ruang lingkup manajemen pembiayaan berbasis sekolah meliputi 1. Penyusunan rencana kerja sekolah atau RKS atau rencana kerja jangka menengah RKJM dan rencana kerja tahunan atau RKT. Yang kedua, penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah atau RKAS. Yang ketiga, penggalian sumber-sumber. Yang keempat, pembukaan. Yang kelima, penggunaan sesuai peraturan perundangan. Yang keenam, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Komponen yang keenam adalah manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat secara terminologis diambil dari bahasa Inggris, Public School Relation, yang berarti hubungan sekolah dan masyarakat, merupakan sebagai hubungan timbal balik antara organisasi, yang di sini dimaksudkan organisasi itu sekolah, dengan masyarakat atau lingkungan sekitar atau lingkungan yang terkait. Hubungan sekolah dan masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan sekolah secara harmonis, meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah, dan memberi manfaat masyarakat akan kemajuan sekolah. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam rangka mengembangkan program hubungan sekolah dan masyarakat yaitu adanya keterpaduan, berkesinambungan, menyeluruh, sederhana, konstruktif, kesesuaian, dan yang terakhir adalah luas. Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan karakter positif siswa, manajemen budaya, dan lingkungan sekolah dilakukan agar lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang kondusif bagi penyemaian dan pengembangan karakter positif siswa. Fungsi manajemen yaitu pengaturan budaya dan lingkungan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan budaya dan lingkungan sekolah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah, sehingga sekolah dapat terus berkesesuaian dengan tuntutan lingkungan. Budaya sekolah merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang diterima bersama serta dilaksanakan dengan kesadaran penuh sebagai perilaku alami yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama di antara seluruh unsur personel sekolah, baik itu kepala sekolah itu sendiri, guru, staf tata usaha, peserta didik, serta masyarakat sekitar. Nilai karakter budaya sekolah dalam komponen manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah, diantaranya ada beriman dan bertakwa, cinta tanah air, berwawasan luas dan terampil, hidup sehat, bersih dan rapi, tanggung jawab, tangguh, jujur, disiplin dan peduli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.